Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Iniza. Saya dari kelas MBS 21 GHP dengan NIM 2110101070. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mari disimak ya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan beliau dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh keempat sahabatnya yang sering disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, ataupun penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang sebagai pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang paling penting dalam perjalanan perjuangan Islam. Keempatnya berhasil memperluas wilayah Islam hingga keluar Jazirah Arab, serta menyelamatkan Islam dan meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam bagi setiap umatnya. Empat sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin ini yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Utsman bin Affan. Mereka berempat menjadi pemimpin dalam pemerintahan Islam kurang lebih selama 30 tahun. Nah, di video kali ini saya hanya membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Disimak ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk agama Islam. Abu Bakar juga banyak mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq, yaitu karena sifat benarnya. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia yang membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar berhasil menyelesaikan perpecahan yang terjadi di bangsa-bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah karena mereka menganggap semua perjanjian itu berakhir setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang paling berjasa di dalam perang ini yaitu sering kita kenal Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi oleh Abu Bakar yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang menganggap beliau adalah pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi, di akhir kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, untuk memperluas wilayahnya, beliau mengirimkan tentara-tentara ke berbagai daerah untuk memperluas wilayah kepemimpinannya. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid beserta pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hira. Abu Bakar juga mengirim ekspedisi ke Surah di bawah pimpinan panglima perang yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin Asad, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syahbir. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya, hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar malam seadanya hampir datang menjemput, beliau memanggil putrinya yaitu Sayyidah Aisyah dengan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslim, aku telah memakan makanan yang sederhana, dan aku juga telah memakai pakaian sederhana dan kasar yang tersisa dari harta kaum muslim ini padaku, yaitu seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang telah usang. Kalau aku wafat, tolong kirimkan semua ini kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak mau menghadap Allah dengan membawa sisa-sisa harta kaum muslimin, walaupun hanya sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan ini pun digantikan oleh Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Ad, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah penjabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ke orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah SAW. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba waktunya terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di suatu waktu Umar pun ikut memeluk agama Islam. Keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Mekkah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar dijuluki Al-Faruq yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tidak ingin disebut khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yaitu berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslimin. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat-rakyat pada kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan semua rakyat terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat penjabat, pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa khalifah, umat Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Segini dulu ya penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video saya. Dadah.